Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Filza. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 6B. NIM saya 2281020049. Di sini saya akan membuat video tugas manhol, yaitu saya akan membahas mengenai fonologi. Nah, langsung saja ke definisi fonologi ini. Yang saya ketahui, fonologi ini adalah studi tentang bunyi dalam bahasa. Nah, fonologi ini berfokus pada bagaimana si bunyi ini dapat berfungsi dalam sistem bahasa tertentu. Nah, di dalam fonologi ini ada dua cabang utama yang meliputi. Yang pertama itu ada fonetik sama fonemik. Nah, fonetik ini adalah mempelajari produksi, transmisi, dan persepsi bunyi. Sedangkan di dalam fonemik ada juga fonemik, yaitu mengkaji unit bunyi yang terkecil bisa dapat membedakan makna. Nah, setelah itu ada klasifikasi bunyi. Nah, klasifikasi bunyi ini ada dua komponen juga. Yang pertama itu ada vokoid, dan yang kedua itu ada konsoid. Nah, yang pertama itu ada vokoid. Nah, vokoid ini adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan. Jadi, vokoid ini adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan, termasuk vokal pendek sama vokal panjang. Nah, vokal pendeknya ini diwakili oleh harokat fathah, doma, dan kasroh. Lalu ada vokal panjang. Nah, kalau vokal panjang ini diwakili dengan mad seperti waw, alif, dan ya. Lalu yang kedua itu ada konsoid. Nah, tadi kita ketahui kalau vokoid itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan, sedangkan kalau misalkan konsoid di sini adalah kebalikannya dari vokoid. Nah, apa sih konsoid ini? Nah, kalau misalkan konsoid ini adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan hambatan. Jadi, kita bisa dilihat perbedaannya. Jadi, kalau misalkan vokoid itu adalah yang dihasilkan tanpa melibatkan tanpa hambatan. Kalau misalkan konsoid itu adalah bunyi konsonan yang dapat dihasilkan dengan hambatan. Nah, dalam vokoid ini juga dapat menghasilkan beberapa. Yang pertama itu ada pasif, yang pertama itu ada plosif, yang kedua ada prektif, dan yang ketiga ada nasal. Nah, yang pertama itu plosif. Nah, plosif ini adalah bunyi yang dihasilkan dengan penutupan total dan pelepasan yang mendadak, gitu aja. Yang kedua itu frikatif. Nah, frikatif ini adalah bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara melalui celah yang sempit. Jadi celahnya itu enggak terbuka lebar, tapi celahnya itu di sini sempit. Nah, lalu yang ketiga itu nasal. Nasal ini adalah bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara melalui hidung. Nah, kalau misalkan tadi itu frikatif itu adalah aliran udara celahnya yang sempit. Kalau misalkan nasal itu adalah melalui hidung gitu. Lalu di sini ada proses produksi bunyi. Nah, proses produksi bunyi ini dapat melibatkan 4 komponen. Yang pertama itu ada fonasi. Nah, fonasi itu adalah gerakan pita suara saat udara melewati tenggorokan. Lalu yang kedua itu ada aliran udara. Nah, aliran udara di sini adalah udaranya itu yang berasal dari paru-paru. Biasanya itu bergeraknya itu keluar, semisal kayak agresif lah. Lalu yang ketiga itu ada artikulasi. Nah, artikulasi di sini adalah gerakan alat bicara seperti lidah dan juga bibir. Lalu yang keempat itu terakhir ada proses oronasal. Nah, proses oronasal ini menentukan apakah si bunyi ini dapat dikeluarkan melalui mulut ataupun hidung. Nah, lalu di sini ada juga klasifikasi bunyi berdasarkan titik dan sifat artikulasinya. Yang pertama itu ada titik artikulasinya. Titik artikulasinya ini mencakup bilabial. Nah, bilabial itu adalah bibir. Kalau misalkan ada juga alveor.
alveolar bisa disebut dengan gusi. Lalu ada juga velar atau langit-langit tenggorokan dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada sifatnya. Sifat artikulasinya ini mencakup ke dalam plosif, terus nasal, terus lateral, dan juga frikatif. Nah, ada juga simbol dari fonetik ini, yaitu kalau misalkan simbol fonetik ini untuk mendeskripsikan bunyi-bunyi dalam bahasa. Sedangkan kalau misalkan simbol fonemis itu hanya mencatat bunyi-bunyi dalam membedakan makna tertentu. Jadi bisa dilihat ada sedikit berbeda antara simbol fonetik dan fonemi. Nah, mungkin cukup sekian video tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.